Haleluya, shalom semua anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi saya ingin mengungsikan firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sehingga ayat yang ke-10. Firman Tuhan ini sungguh memberkati, yang bertajuk berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jagalah dan sadar, sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirakan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Haleluya, haleluya, amin. Terpuji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Yahweh Sohamasa Elohim, nama yang agung dan mulia, yang akan memerintah di dalam kerajaannya, kerajaan damai 1000 tahun. Bapa Yahweh yang sedang berbicara di tengah-tengah dunia ini, bersama dengan Roh Alfa dan Omega, bersama dengan kuasa Roh Kudusnya yang dahsyat di penutupan zaman ini. Benar firman Tuhan, kita bukanlah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, tetapi Tuhan memberkati kita semua menjadi anak-anak terang, menjadi anak-anak siang. Tuhan memberitahukan kepada kita perkara-perkara yang sedang berlaku di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberitahu kepada kita tanda binatang telah menguasai tubuh manusia, dan Dia sedang berbicara melalui Rohnya Alfa dan Omega, melalui mempelainya Ibunda Fe, Pak Ditya Nugrahanto, melalui Roh Bapa Yahweh yang sedang berbicara memakai Bapak Eman Lahoge. Dia menyatakan kepada dunia untuk segera sadar dan bertobat, berjaga-jaga supaya kita tidak tertidur. Diberkatilah anak-anak Tuhan yang menangkapi nasihat-nasihat firman Tuhan, pembukaan rahasia-rahasia dimensi roh dan kebenaran yang sedang berbicara di tengah-tengah dunia ini. Manakala orang-orang anak-anak yang hidup di dalam kegelapan, yang masih menanti-nantikan pekerjaan Roh Kudus di Israel Timur Tengah, di Israel jauh di sana. Perhatikan baik-baik ini anak-anak Tuhan yang bersandarkan kepada akal logikanya yang tidak menembus dimensi roh dan kebenaran. Masa itu sedang berjalan. Masa itu sedang berjalan dan tidak akan berulang lagi. Marilah kita mengkaji menyelidiki firman Tuhan di dalam kitabnya Daniel. 1 masa, 2 masa itu sedang berjalan pada ketika ini, dan masa itu akan berakhir. Dan ketika anak-anak Tuhan yang menanti-nantikan kedatangannya di awan-awan, maka mereka tidak mendapati hadirnya Yesus di awan-awan, tetapi hadirnya Yesus di dalam jasad memakai manusia yang diperkenankannya, manusia yang taat di penutupan zaman ini. Karena Tuhan telah mengajar kita
lebih 2000 tahun yang lalu di dalam dimensi roh dan kebenaran. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, Tuhan Yesus mengajar banyak dalam perumpamaan. Dan banyak mimpi-mimpi penglihatan yang diberikan kepada anak-anak Tuhan dalam bentuk perumpamaan yang tidak dimengerti oleh anak-anak Tuhan. Oleh karena itu ada roh Bapa Yahweh di tengah-tengah dunia ini yang sedang berbicara membantu kita, menerangi kita supaya kita yang buta, tuli dan telanjang ini, yang tidak mengerti, yang buta secara roh, kita dibukakan rahasia-rahasia dimensi roh dan kebenaran itu. Berbahagialah anak-anak Bapa Yahweh, anak-anak Tuhan yang membuka hatinya untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang sedang berlaku di penutupan zaman ini. Sementara mereka yang menolak mentah-mentah, tanpa duduk di kaki Tuhan, tanpa merendahkan diri, yang kaya dengan kesombongan dan keegoan rohani, yang masih menanti-nantikan Israel di Timur Tengah di sana, pada nantinya akan menyesal karena masa itu tidak dapat diputar kembali. Masa itu akan segera berlalu, masa itu akan terus berjalan. Dan kita harus ingat, kedatangan Tuhan itu, Tuhan sudah memberikan clue ketika Tuhan mengajar. Ada dua, sama ada dia datang di awan-awan yang dapat dilihat oleh mata ini. Apakah manusia debu tanah layak yang penuh dengan dosa ini untuk melihat kedatangannya di awan-awan? Dan yang kedua, Tuhan mengatakan, ia berlaku. Anak-anak Tuhan itu akan hilang dalam sekelip mata. Baik yang sedang tidur bersama, satu akan hilang. Baik yang ada di ladang, satu akan hilang dalam sekelip mata. Nah, itulah perubahan tubuh supernatural yang sedang diajarkan oleh mempelai, oleh Pangeran Ilahi, oleh Roh Alfa dan Omega, oleh Roh Bapa Yahweh sendiri, untuk mengajar kita memikul salib, menyangkal diri, membayar harga, untuk mematikan segala kedagingan, berpuasa, duduk di kakinya, untuk supaya apa? Menjadi manusia firman, menjadi manusia roh, untuk kita siap diubah, ditukar kepada tubuh supernatural apabila kita tidak terdeteksi oleh 666 di dalam dunia ini. Itulah pekerjaan Tuhan yang dahsyat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan tidak membiarkan kita, tetapi Tuhan sedang berbicara. Dan oleh karena itu, anak-anak Tuhan yang telah menjalin kerjasama dengan 666 menjadi ahli dunia ini, dengarkanlah Roh Alfa dan Omega yang menyerukan pertobatan, menyerukan keselamatan, bagaimana harus mempersiapkan diri untuk mati martir, bagaimana harus mempersiapkan roh, jiwa dan tubuhmu supaya layak masuk ke kerajaan surga. Alangkah indahnya jika kita duduk di kaki Tuhan, merendahkan diri, memahami pekerjaan proyek ilahinya yang sedang bekerja pada ketika ini. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluargaku yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.